Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1041. Angin semakin kencang. Netherworld Hall juga dapat dianggap sebagai milik Akademi Guangxuan, tetapi hanya ada sedikit orang di Netherworld Hall. Ye Guan berjalan perlahan ke pintu istana Nether. Begitu dia sampai di pintu, seorang gadis kecil tiba-tiba berlari keluar dari dalam. Lalu dia menghentikan Ye Guan dan berkata dengan suara manis, "Siapa yang datang?" Kamu melihat gadis kecil itu? Dia baru berusia 6 atau 7 tahun. Dia mengenakan gaun bermotif bunga dan kepang panjang. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Siapa kamu?" Gadis kecil itu berkedip, "Xiao Yuer, bagaimana denganmu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ye Guan." Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Ye Guan tiba-tiba mengeluarkan manisan hao dan menyerahkannya kepada Xiao Yuer. Ini bagus, namanya buah haus." "Pembohong," Xiao Yuer memelototi Ye Guan. "Ini jelas manisan hao. Buah hao jenis apa? Apa menurutmu aku mudah ditipu karena aku masih muda? Biar ku beritahu, IQ-ku 250. Ye Guan tiba-tiba terkejut. "Apakah kamu mengenali ini?" Xiao Yuer mengerutkan bibirnya. Siapa yang tidak kenal Tang Hulu? Ye Guan tiba-tiba menjadi penasaran. Xiao Yuer tiba-tiba berkata dengan waspada, "Apakah kamu di sini untuk menemui Sister Jisuan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu tahu?" Xiao Yuer mendengus. "Saudari Jisuan sangat cantik. Jika aku laki-laki, aku akan mengejarnya juga." Ye Guan tertawa, "Bisakah kamu membawaku menemuinya?" Xiao Yuer melambaikan tangannya dengan tegas. Tidak, tidak. Saudari Jisuan adalah milikku. Cepat kembali ke tempat yang kamu inginkan." Ye Guan langsung terhibur oleh si kecil ini. Dia mengeluarkan kristal ciptaan dan menyerahkannya kepada Xiao Yuer. "Ini untukmu." Xiao Yuer sangat penasaran dan menyukai ciptaan yang berkilau itu. Tapi dia masih melambaikan tangannya dengan kuat. Tidak. Saudari Jisuan adalah milikku. Tapi, berbicara tentang ini, dia mengambil kristal ciptaan dan berkata, "Berikan ini padaku, dan aku bisa pergi dan memberitahumu. Namun, aku tidak yakin apakah dia bersedia." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Xiao Yuer langsung menyeringai, "Tunggu saja." Setelah mengatakan itu, dia mengambil kristal ciptaan dan berbalik dan lari. Kamu melihat Xiao Yuer menghilang di pintu masuk aula dan tertawa. Dia tidak tahu di mana Jisuan menemukan gadis kecil ini. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu berlari keluar lagi. Dia berlari ke arah Ye Guan, lalu menggelengkan kepalanya, "Saudari Jisuan tidak melihatmu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika aku harus masuk?" Gadis kecil itu berkedip, "Kalau begitu aku akan menerima cincinmu dengan air mata." Saat dia mengatakan itu, dia melirik Naji di tangan Ye Guan. Ye Guan tertawa, "Kamu gadis kecil, apakah kamu masih ingin merampokku?" Xiao Yuer berkata dengan serius, "Kamu tidak terlihat buruk. Sebaiknya kamu pergi. Meskipun kamu sangat tampan, Sister Jisuan tidak akan menyukaimu. Teman-teman, kamu harus memulai karirmu terlebih dahulu. Kamu punya uang dan karir. Pada akhirnya, akan banyak gadis yang menyukaimu. Tanpa uang dan karir, apalagi perempuan, orang tuamu pun akan meremehkanmu." Ye Guan tertawa terbahak-bahak, "Kamu gadis kecil tahu banyak." Ikan kecil. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari aula, dan kemudian seorang wanita perlahan keluar. Rambut perak, pisau terbang, Jisuan. Ketika dia melihat wanita di depannya, senyuman di wajah Ye Guan berangsur-angsur memudar.
dan pemandangan dari masa lalu muncul di benaknya. Melihat Ye Guan, Jisuan sedikit terkejut, lalu berkata, "Din Ye." Dekan Ye, mendengar kata-kata ini, tubuh Ye Guan sedikit gemetar, seperti yang dikatakan Qin Feng, dia benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Saat ini, Jisuan berjalan ke arahnya. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Xiao Yu, lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Din Ye, halo." Ye Guan memaksakan senyum di wajahnya. "Halo, Nona Jisuan." Jisuan tersenyum dan berkata, "Din ada di sini. Apakah ada yang salah?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Bukan apa-apa, aku hanya datang untuk melihatnya." Jisuan berkata, "Oh," dan tidak berkata apa-apa lagi. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Jisuan, tidakkah Anda mengundang saya untuk duduk?" Jisuan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Din Ye, tolong." Ye Guan berjalan menuju istana Nether. Di belakangnya, Xiao Yuer meraih tangan Jisuan dan berbisik, "Saudari Jisuan, apakah dia dekannya?" Jisuan mengangguk, "Ya." Xiao Yuer menjulurkan lidahnya, "Dia tidak akan memecatku, kan?" Ye Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat Xiao Yuer dan berkata dengan serius, "Aku akan memikirkannya." Wajah Xiao Yu tiba-tiba berubah menjadi pahit. Jisuan melirik Ye Guan, tersenyum tipis, dan tidak berkata apa-apa. Setelah memasuki aula utama, Ye Guan melihat 10 patung wanita. Ye Guan membungkuk hormat pada 10 patung itu. Jisuan tiba-tiba berkata, "Dekan Ye kenal gurunya." Ye Guan mengangguk, "Aku mengenalmu, kamu tidak hanya mengenal para senior, tapi aku juga mengenal Nona Jisuan." Jisuan terkejut sesaat, lalu berkata, "Kamu kenal saya?" Ye Guan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya." Jisuan sedikit mengernyit, "Mengapa saya tidak memiliki kesan apapun terhadap Din Ye?" "Kamu memandangnya dan tidak berkata apa-apa." Jisuan menatap Ye Guan, "Apakah ada yang salah dengan dekan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa." Dia membuka telapak tangannya, dan Nairing perlahan melayang di depan Jisuan. Jisuan sedikit bingung, "Din Ye, apakah ini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior Tianu memintaku untuk memberikannya kepada Nona Jisuan." Dewi Jisuan melihat ke sebuah patung tidak jauh dari situ dan tertegun, "Tuan." Ye Guan mengangguk, "Ya." Jisuan melirik Ye Guan dan tidak pergi mengambil cincin itu. Ye Guan Dao, "Nona Jisuan, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar. Dan saat Ye Guan keluar dari aula, suara Jisuan tiba-tiba terdengar dari belakangnya, "Din Ye." Ye Guan berbalik dan Jisuan menatapnya. "Apakah kita pernah benar-benar saling kenal?" Ye Guan mengangguk, "Aku tahu." Jisuan bertanya lagi, "Seorang teman?" Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Ini harusnya lebih dalam." Jisuan tercengang. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Nona Jisuan, saya akan mengunjungi Anda lagi ketika saya punya waktu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di aula, setelah Jisuan terdiam beberapa saat, dia meletakkan cincin di depannya. Di dalam cincin itu, seberkas cahaya pedang bersinar pelan. Jisuan memperhatikan Ye Guan pergi, sampai dia menghilang di ujung langit berbintang, dia masih menatapnya. Xiao Yuer tiba-tiba berkata dengan kaget, "Saudari Jisuan, kenapa kamu menangis?" Jisuan membuang muka. Dia mengusap kepala kecil Xiao Yuer, dan berkata sambil tersenyum, "Angin agak kencang hari ini, dan pasir masuk." Setelah meninggalkan istana Nether, Ye Guan datang ke langit berbintang dan berjalan perlahan.
Xiaota tiba-tiba berkata, urusan keluarga pada dasarnya telah diselesaikan, apa rencanamu sekarang? Masih sangat penasaran dengan kebalikan dari apa yang dikatakan Ye Guan sebelumnya. Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Xiaota berkata dengan suara yang dalam, kamu bajingan kecil. Apakah kamu mencoba bergaul dengan Tuan Ta? Ye Guan tertawa, Tuan Ta, kali ini saya memutuskan untuk mengambil inisiatif. Xiaota berkata, memang. Ye Guan hendak berbicara ketika seorang wanita tiba-tiba berjalan ke samping. Itu adalah Nalan Jia. Ye Guan buru-buru berjalan mendekat. Dia meraih tangan Nalan Jia dan tersenyum, kenapa kamu ada di sini? Nalan Jia berkata dengan lembut, apakah kamu akan pergi? Ye Dian mengangguk. Segera, dia tahu bahwa balas dendam peradaban Iter akan segera terjadi. Namun kali ini, dia tidak berencana untuk duduk diam dan menunggu kematian, melainkan ingin menghadapinya dengan cara yang berbeda. Aku tidak bisa menjadi saudara lagi. Nalan Jia mengangguk sedikit, dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak berkata apa-apa, tapi dengan lembut menyentuh perutnya dengan kedua tangannya. Ye Guan tiba-tiba membungkuk dan menempelkan telinganya ke perut Nalan Jia. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, orang kecil itu menendang perutmu. Nalan Jia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, penuh pesona. Ye Guan tiba-tiba berkata, saat si kecil ini lahir, biarkan Tuan Ta membantu kami merawatnya. Brengsek, Xiaota tiba-tiba menjadi cemas. Nak, jangan pikirkan ide ini, setelah menjaga generasimu, aku, tuanmu, akan pensiun. Ye Guan berkata dengan serius, saya tidak khawatir jika ada orang lain yang menjaga saya hanya bisa merasa nyaman jika Anda menjaga saya, Tuan Ta. Xiaota berkata dengan suara yang dalam, jangan bicara omong kosong denganku. Ye Guan tertawa, Nalan Jia juga menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memegang tangan Ye Guan dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya. Ye Guan tidak memilih untuk pergi terburu-buru, karena jarang kembali, jadi dia memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Nalan Jia. Selama periode ini, Nalan Jia juga menyerahkan semua urusan akademi kepada Li Banzi dan staf kabinet lainnya, dan dia menemani Ye Guan berkeliling setiap hari. Selama periode ini, mereka berdua pernah kembali ke kota kuno, tetapi mereka kembali secara diam-diam dan mengadakan pertemuan kecil dengan keluarga mereka. Setelah kembali dari kota kuno, Ye Guan pergi ke Jianzhong lagi untuk bertemu dengan beberapa teman lama. Seperti ayahnya, dia juga meninggalkan niat pedang di Jianzhong agar para murid sekte pedang memahaminya. Waktu berlalu begitu cepat, dan 1 bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, di depan aula Guangxuanwei, para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia sedang menunggu di luar. Mereka semua datang untuk mengambil bagian dalam penilaian pengawal Guangxuan. Segera, ketika seseorang diteleportasi dari susunan teleportasi tidak jauh, beberapa orang di lapangan tiba-tiba bersorak. Sukses, seseorang dari keluarga Wang saya telah diterima di penjaga Guangxuan. Di lapangan, sekelompok anggota keluarga Wang menangis kegirangan. Di masa lalu, mereka tidak akan berani memikirkannya, bahkan jika Anda memiliki kekuatan, jika tidak ada orang di atas, tidak mungkin tempat penjaga Guangxuan ini menimpa mereka. Dan sekarang, murid mereka sebenarnya telah diterima di pengawal Guangxuan. Meski hanya orang luar, namun bagi keluarganya, hal ini niscaya bisa mengubah nasib mereka. Segera, orang lain keluar, dan sekelompok orang lainnya bersorak. Orang-orang di sekitar juga bertepuk tangan untuk merayakannya. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba muncul di susunan teleportasi.
Pria ini adalah Fang Yu. Tidak jauh dari sana, sekelompok orang dari keluarga Fang tiba-tiba bersorak dengan liar. Fang Tang bergegas menghampiri Fang Yu, memeluknya erat-erat, dan sangat bersemangat. Saudara Yu, kamu berhasil, kamu berhasil. Haha. Fang Yu juga sangat bersemangat. Dia diterima di pengawal Guangxuan berdasarkan kekuatannya sendiri. Saudara Fang Yu, selamat. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Fang Yu sedikit terkejut, berbalik dan melihat seorang pria tidak jauh dari situ sedang menatapnya. Hai Guan, melihat Ye Guan, Fang Tang dan yang lainnya langsung tercengang. Fang Yu juga sedikit bersemangat. Dia tidak menyangka Ye Guan akan datang. Dia buru-buru menghampiri Ye Guan dan memeluknya, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Yang, kenapa kamu ada di sini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Datang dan sampai jumpa." Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dan melihat seseorang melihat sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, "Saudara Fang Yu, sampai jumpa lagi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Fang Yu tertegun. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik, meraih kerah Fang Tang yang masih membatu, dan meraung, "Sialan, leluhurmu, apakah aku sedang membual? Apakah aku sedang membual? Apakah aku sedang membual?" Bab 1042. Kakak Sejati, Alam Semesta yang Sebenarnya. Di kuil yang sebenarnya, seorang wanita sedang meninjau kutipannya. Dia mengenakan gaun kuning muda, wajahnya cantik, dia pendiam dan anggun. Orang ini adalah Ciro. Saat ini, dia pada dasarnya bertanggung jawab atas segala sesuatu di alam semesta nyata. Dengan kerjasamanya dengan pimpinan kabinet Akademi Guangxuan, alam semesta sejati dan alam semesta Guangxuan kini telah sepenuhnya terintegrasi. Namun, alam semesta sejati mempertahankan otonomi tingkat tinggi. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian putih perlahan masuk ke aula. Wanita itu bermartabat dan mewah, dengan wajah tiada taraf dan perut buncit. Wanita ini adalah Cisu. Cisu berjalan perlahan ke arah Ciro, tersenyum dan berkata, "Pernahkah kamu mendengar?" Ciro berkata dengan tenang, "Apa?" Cisu tersenyum dan berkata, "Dia kembali." Ciro berkata tanpa ekspresi, "Oh." Cisu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Apa ekspresimu?" Ciro berkata dengan lembut, "Kembalilah segera setelah kamu kembali. Apa yang aneh dari itu?" Cisu tersenyum setengah hati. "Benarkah?" Ciro memandangnya dengan ringan dan mendengus. "Aku bukan kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa laki-laki." Cisu berkata, "Saya dengar dia telah pergi." Ciro langsung mengernyit, "Pergi?" Cisu mengangguk. Ciro langsung mencibir, "Manusia anjing, manusia anjing." Cisu terkekeh. Ciro tiba-tiba meletakkan pulpen di tangannya, berdiri perlahan, dan memeluk perut Ciro dengan kedua tangannya. "Ayahmu menyebalkan." Cisu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pintu. "Siapa yang berbicara buruk tentangku?" Mendengar suara ini, kedua wanita itu terkejut. Di luar aula, seorang pria perlahan masuk. Itu adalah Ye Guan. Melihat Ye Guan, alis Cisu tiba-tiba merasakan kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Ciro mencibir, "Xiaota, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar, keluar." "Xiaota." Ye Guan dan Cisu saling berpandangan dan tersenyum. Cisu menatap Ye Guan. Ye Guan menarik Cisu dan berjalan perlahan ke arah Ciro dan berkata sambil tersenyum, "Xiaoru, sudah lama tidak bertemu." Ciro berkata pelan, "Kalian bicara." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi.
Ye Guan langsung meraih tangannya dan berkata dengan lembut, "Jarang bisa berkumpul, ayo ngobrol baik-baik." Chiro berjuang keras tetapi gagal. Dia memelototi Ye Guan dan berpikir, bukan karena dia tidak melawan, itu karena dia memeluknya terlalu erat. Xiao Ta, setelah beberapa saat, Ye Guan dan yang lainnya tiba di langit berbintang. Ye Guan perlahan memberitahu putri kedua apa yang terjadi selama ini. Putri kedua jelas juga sangat tertarik pada beberapa peradaban maju. Ketika dia mengetahui bahwa peradaban yang kembali benar-benar mengangkat semua peradaban di bawah tingkat ke-6, putri kedua mereka semua terkejut. Chiro berkata dengan suara yang dalam, "Ternyata kita sedang berada di bawah pengawasan suatu peradaban. Sebenarnya, kakak tertua pernah mengatakannya, tapi saat itu kita semua mengira dia sedang bercanda." Ye Guan tiba-tiba terkejut, saudari Zen mengatakan itu. Chiro mengangguk, "Sudah kubilang. Tapi saat itu, kami semua mengira dia bercanda karena dia hanya mengatakannya dengan santai. Jadi kami tidak menganggapnya serius." Ye Guan terdiam. Dia merasa telah meremehkan kekuatan saudari yang sebenarnya. Chiro menambahkan, dan ketua aula pertama dari aliansi jahat, yang belum pernah muncul. Ye Guan mengangguk, beberapa penguasa inti istana dari aliansi jahat telah mati, tetapi penguasa istana pertama tidak pernah muncul. Chiro tiba-tiba berkata, "Mungkinkah Master Aula pertama ada di sisimu?" Ye Guan terdiam. Chiro menatap Ye Guan, "Sepertinya kamu juga meragukannya." Ye Guan mengangguk, "Aku memang curiga, tapi aku tidak yakin sekarang." Chiro berpikir sejenak, lalu berkata, "Selain Master Aula pertama, ada juga leluhur dari jalan jahat. Tidak ada keraguan bahwa orang yang ditekan oleh Zenji pastilah reinkarnasi dari jalan jahat." Ye Pian mengangguk, "Ini pasti." Chiro memandang Ye Guan, "Apa rencanamu?" Ye Guan Dao, "Kita hanya bisa meningkatkan kekuatan kita terlebih dahulu." Chiro menatap Ye Guan, dan tatapan rumit muncul di matanya. "Aku tidak bisa melihatmu sama sekali sekarang." Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Aku dipukuli setiap hari di luar." Chiro berkata dengan tenang, "Bukankah ayah dan kakekmu datang ke sini seperti ini saat itu? Tenang dan bertarunglah jika kamu bisa. Jika kamu tidak bisa melawan, larilah. Jika kamu tidak bisa lari, jangan bicara tentang seni bela diri dan minta orang untuk membunuh mereka." Ye Guan tertawa, tapi Chiro masih terus terang. Chiro menambahkan, "Namun, kamu harus menyelesaikan aliansi jahat itu sendiri. Aku tahu temperamen kakak perempuan tertua. Meskipun dia biasanya sangat banyak bicara, dia sebenarnya bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jika kamu berani meminta seseorang untuk menyelamatkannya, dia akan melakukannya. Pasti akan sangat kecewa." Ye Guan mengangguk, "Aku tahu." Setelah berbicara, dia merobek kaki domba dan menyerahkannya kepada Chiro. Chiro tidak menolak, menggigit kaki domba, lalu berkata, "Guangxuan Universe dan Pavilion Xiambao berkembang sangat cepat loh, kan?" Ye Guan mengangguk, "Aku tahu. Jadi aku mengusulkan sebuah rencana, yaitu membagi wilayah dan mengaturnya. Lokasi kekuatan peradaban setiap alam semesta akan tetap tidak berubah, kecuali alam semesta itu tidak akan mampu bertahan." Chiro berpikir sejenak lalu berkata, "Oke, tapi masih ada masalah inti, Anda harus membuat rencana terlebih dahulu." Ye Guan memandang Chiro, dan Chiro berkata dengan suara yang dalam, "Sumber daya alam semesta? Sumber daya alam semesta tidak terbatas. Sumber daya alam semesta manapun pada akhirnya akan habis. Begitu sumber daya alam semesta habis, atau sumber daya alam semesta dialokasikan, jika tidak seragam, maka alam semesta akan berada dalam masalah besar."
Ye Guan mengangguk. Sudahkah aku memikirkan apa yang kamu katakan? Namun, masalah ini hanya dapat diselesaikan setelah ketertiban benar-benar ditetapkan. Ciro sedikit mengangguk. Selama kamu tahu apa yang terjadi. Ye Guan memandang Ciro dan berkata, kamu harus membantu mengurus urusan alam semesta Zen dan alam semesta Guan Xuan. Ciro menggigit daging kambing itu dan tidak menjawab. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah merobek sepotong daging kambing dan memberikannya kepada Chisu, dia merobek sepotong daging kambing lagi untuk dirinya sendiri. Mereka bertiga mengobrol sambil makan. Ciro sangat tertarik dengan buah peradaban Tianxing dan terus menanyakan beberapa pertanyaan aneh kepada Ye Guan. Ye Guan secara alami menceritakan semua yang dia ketahui. Dengan cara ini, mereka bertiga mengobrol hingga larut malam. Ciro tiba-tiba bertepuk tangan, lalu berdiri, hati-hati saat melakukannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Ye Guan dan Chisu bingung. Saat mereka bereaksi, Ciro sudah pergi. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia masih sangat kuat. Chisu tersenyum dan berkata, kapan kamu berangkat? Ye Guan Dao, aku akan pergi bersamamu beberapa hari lagi. Chisu mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan meraih tangannya dan berkata dengan lembut, maafkan aku. Chisu tersenyum dan berkata, maaf untuk apa? Ye Guan berkata dengan lembut, selama bertahun-tahun, aku berada di luar dan jarang menemanimu. Chisu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika cinta bertahan selamanya, mengapa kita harus menghabiskan waktu siang dan malam? Kita berbeda dari orang biasa, kita memiliki umur yang panjang dan akan memiliki banyak waktu di masa depan. Ye Pian mengangguk. Chisu tersenyum dan berkata, setelah kakak perempuan tertua keluar, ayo kita pergi ke Bima Sakti. Ye Guan tertawa, oke, Bima Sakti, dia juga ingin mengunjungi tempat itu. Keduanya tidak melakukan apapun, mereka hanya duduk di langit berbintang dan mengobrol dengan tenang. Keduanya menyukai perasaan hangat ini. Seringkali, Ye Guan lah yang berbicara dan Chisu yang mendengarkan. Dia sebenarnya tidak begitu penasaran dengan peradaban lain, tapi dia sangat penasaran dengan pengalaman Ye Guan. Saat dia berbicara, Chisu tiba-tiba berkata dengan lembut, apakah ini sangat sulit? Ye Guan terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak apa-apa, aku tidak perlu memikul banyak hal sendirian. Bukannya dia tidak mau membawanya sendiri, tapi memang dia tidak bisa membawanya berkali-kali. Ye Guan melihat jauh ke langit berbintang dan berkata dengan lembut, saya sudah memikirkannya. Setelah saya menyelamatkan saudari Zen dan perintahnya telah ditetapkan sepenuhnya, saya akan pergi ke Bima Sakti untuk pensiun dan menjadi bos Bima Sakti. Haha. Chisu meliriknya, mengerucutkan bibir dan tersenyum. Oke. Keesokan harinya, Ye Guan datang ke kuil sejati. Ciro masih sibuk. Dia sudah merasakan kedatangan Ye Guan, tapi dia tidak mengangkat kepalanya dan terus meninjau. Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku sudah memikirkannya dan aku harus datang dan mengucapkan selamat tinggal padamu, Xiaoru. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang langsung ke kedalaman galaksi. Di aula, tangan Ciro yang sedang mengulas diluruskan. Setelah hening beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan menatap ke langit di luar aula. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di wajahnya, dan dia melanjutkan mengulas. Dunia kesengsaraan. Ye Guan datang ke alam kesengsaraan, tapi dia tidak mendekati area alam kesengsaraan, dia hanya melihatnya dari kejauhan. Dia bisa merasakan aura familiar di area inti itu. Adik sejati,
Ye Guan hanya melihatnya dari kejauhan. Xiaota tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak pergi dan bertemu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan pergi. Xiaota berkata, "Mengapa?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya terlalu lemah, tidak ada gunanya bertemu dengan saya sekarang." Saat dia berbicara, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Karena dia menemukan bahwa kekuatan kesengsaraan kosmik di dunia kesengsaraan itu setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Alam jahat masih semakin kuat. Ye Guan akhirnya menoleh dan melihat lebih dalam ke area bencana kosmik, lalu berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang di ujung langit berbintang. Tak lama setelah Ye Guan pergi, kedalaman dunia bencana tiba-tiba bergetar. Setelah meninggalkan alam kesengsaraan, Ye Guan datang ke langit berbintang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan lembut, "Tuan Ta, katakan padaku, apakah peradaban pemakan sudah tiba?" Xiaota berkata, "Seharusnya hampir sampai." Ye Guan tersenyum. Xiaota berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" Ye Guan tidak berbicara, tetapi langsung mengeluarkan token yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Brahma Yama. Saat berikutnya, dia langsung mengaktifkan token tersebut. Xiaota sedikit terkejut. Kamu melihat ke kedalaman langit berbintang. Saya ingin mengambil inisiatif untuk pergi ke peradaban kosmik tingkat 6. Ledakan, pada saat ini, pusaran air besar tiba-tiba muncul di ujung pandangannya. Dan saat berikutnya, Kaisar Brahma Yama muncul di hadapan Ye Guan. Kaisar Fan Yanluo tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Ye, kita bertemu lagi." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Senior, saya ingin kembali ke peradaban." Kaisar Brahma Yama terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Tunggu sebentar, saya tidak ada di alam semesta ini, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda segera." Berbicara tentang ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Bersambung.